firman, biar Anda biar tahu. Sekarang begini, Bung. Menurut kitab saudara, manusia mati berapa kali? Kenapa? Manusia mati berapa kali? Sekali. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu kemudian sudah mati untuk datang kedua kalinya, untuk berpindah ke alam barzah, untuk berpindah ke hari penghakiman, mati lagi gitu. Sekarang coba jelaskan apa surat Maryam itu, sejak aku lahir, mati dan hidup. Itu apa artinya itu? Itu sudah sejak itu, bukan? Coba. Bisa nggak kuping Anda berfungsi setelah mata Anda buta? Kuping Anda bisa nggak berfungsi? Biar saya jelaskan. Nggak. Sekarang kan pemahaman kalian itu kan tidak percaya dengan kitab kami, tapi rujukannya kamu pakai ayat kami, kan nggak logik. Untuk menjelaskan kepada si pemilih bahwa yang dia pakai itu seharusnya keseluruhan kamu percaya. Nggak bisa. Kita ingin membuktikan kebenaran Al-Quran. Dengan kitab kami itu semua jangan dipercaya. Sementara kamu rujukannya dengan kitab kami, itu logiknya kemana? Al-Quran saya mengatakan begini. Yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Yang dibunuh itu adalah orang yang menggantikan. Inilah yang kita bahas. Siapa yang diserupakan? Pertanyaan yang sama. Siapa yang makan suap? Sekarang yang diserupakan siapa di kitab kami tertulis itu? Siapa yang diserupakan? Ada enggak? Sekarang saya tanya, siapa yang makan suap? Di kitab kami yang diserupakan siapa? Tidak disebutkan siapa yang disebut yang menggantikan. Anda itu bernarasi Anda itu, sementara di kitab tidak ada yang menggantikan. Sekarang saya tanya, siapa yang makan suap? Pokoknya yang berdosa, kalau hukum Taurat dulu, siapa yang berdosa upahnya maut. Saya tanya sekali lagi, siapa yang makan suap? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Karena Anda tidak mempercayai kitab kami, karena itu sudah dirubah. Jangan rujukannya dengan itu. Setelah mata Anda itu buta, kupingnya mudah-mudahan masih bisa berfungsi. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah Yesus. Yang makan suap adalah Yudas. Pasang kuping. Makanya Al-Quran mengatakan kepada kalian, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalian itu buta, bisu, tuli, disebabkan kalian itu tidak mau mengetahui akan kebenaran. Ini jelas ini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Kan jelas dalilnya. Iya, kalau hukum Taurat itu siapa yang berbuat salah memang upahnya dosa itu ya dihukum. Itu makanya disalib, kayak Barnabas itu kan disalib. Nah, betul. Berarti yang disalib di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Bukan. Jadi artinya Anda jangan coba kita Yesus apa Yudas bukan tunggal diserahkan untuk menebus dosa manusia. Karena dosa semua. Berpaham Anda. Karena kau berdosa. Pertanyaan saya, Bung. Coba Anda kamu harus paham dengan itu. Seharusnya kalau enggak kasih ajaran Yesus, ajaran Allah Bapa itu, kita harus dibunuh semua karena kita berdosa. Ajaran siapa tuh? Ajaran siapa? Itulah ajaran dulu, ajaran hukum Taurat. Diketawai Anda. Diketawai sama penonton. Tidak ada nabi yang mengajarkan kayak begitu, nggak ada. Yesus pun tak mengajarkan itu, Bung. Itu ajaran Roma Yunani yang Anda pakai. Sekarang pertanyaan upahnya dosa maut, bro. Maut. Kata siapa? Beranda paham. Kata siapa? Jadi sekali lagi ya, Bung ya. Paulus menulis surat Galatia kepada orang Roma dan orang Yunani, bukan kepada orang Yahudi. Apa kata Paulus kepada orang Roma dan Yunani? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini menurut Paulus. Nyambung tidak dengan pengakuan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Ulangan 21 nomor 23. Di sini dikatakan, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab manusia atau orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Nah, kita lihat tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan
adalah mati tergantung. Satu. Tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan makan uang suap. Dua. Tanda-tanda orang yang dihukum oleh Tuhan adalah berkhianat. Amsal 17 nomor 23, orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Artinya ada pemutarbalikkan fakta. Amsal 17:23. Nah, sekarang permasalahannya adalah menurut kitabnya Yahudi, yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Salah satu orang-orang yang dikutuk diantaranya adalah yang makan suap. Yesus dan Yudas adalah orang Yahudi. Menurut hukum Yahudi, yang dihukum ini orang yang terkutuk atau orang yang benar. Sederhana bukan? Nah, saya lanjut 1 menit, habis itu Anda tanggapi. Setelah mereka mengetahui Yesus ini orang benar, dia mampu bermujizat, dia mampu menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Berarti Yesus ini orang besar, orang benar. Aku utusan Bapa yang di surga yang telah mengutus aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri dan seterusnya. Bahkan dia sampai membangkitkan Lazarus. Kenapa? Karena dia adalah orang benar. Orang benar ini ingin dijebak supaya dibunuh. Karena orang benar ini banyak mempengaruhi orang-orang. Kalau orang-orang Yahudi pada masa itu semakin banyak terpengaruh kepada Yesus menjadi pengikutnya, maka orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Ini yang membuat mereka khawatir. Daripada bangsa mereka dirampas Romawi, lebih baik Yesus ini dimatikan. Maka bersekongkol mereka membunuh Yesus. Pada saat mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, Yohanes 11 nomor 53, mulai saat itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Matius 27 nomor 18, Pilatus berkata, mereka dengki kepada Yesus sehingga mereka berusaha untuk membunuhnya. Kemudian Matius 26 nomor 59, mulai saat itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi semua lingkaran setan ini berusaha membunuh orang yang benar. Begitu detik-detik pembunuhan terhadap orang benar, apa yang terjadi? Yang berlaku kemudian adalah Amsal 21 nomor 18 dikatakan apa? Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang menggantikannya. Kenapa Yudas disebut fasik? Karena dia kemudian kerjanya adalah mencuri uang kas. Kerjanya adalah mengambil harta bait suci. Itu yang selalu dikerjakan oleh Yudas. Selalu mengambil barang-barang daripada rumah ibadah. Yohanes 12 nomor 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti Yudas adalah orang fasik. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar. Siapa yang benar antara Yesus dan Yudas? Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Itulah yang fasik dan yang pengkhianat yang disalibkan di atas secara terkutuk, bukan Yesus. Demikian. Bang Juma, silakan. saya mau tanggapi ya. Silakan. Itu Bang Juma ini memutar-mutar terus, mempertahankan dalil yang dirasa itu benar menurut logika. Tetapi Anda tahu nggak, kenapa Yesus membuat dirinya terkutuk di kayu salib? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus membuat dirinya terkutuk? Siapa yang ngajarin Anda? Pak, coba baca di dalam... Yesus membuat. Jangan Anda fitnah Yesus. Di mana Anda mendapatkan data Yesus yang membuat dirinya terkutuk? Oke, saya bacakan ya. Itu asumsi ilmu dari mana? Oke, tolong kasih kesempatan saya. Baca di dalam Galatia Paulus. Ternyata Paulus yang membuat Yesus terkutuk. Bukan Yesus yang membuat dirinya terkutuk. Yesus itu, kalau Anda dengarkan saya, dengarkan. Yohanes 12 nomor 40. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 12 nomor 49.
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Aku tidak menghakimi seorang pun, tetapi kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kulakukan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku. Satu lagi, Galatia 4 nomor 4. Yesus adalah manusia yang takluk kepada hukum Tuhan dan taat sampai mati. Artinya, apa yang bisa membuat Yesus terkutuk? Ada. Yesus itu disebut sebagai anak. Anak itu adalah hamba. Anak yang dikasihi artinya hamba yang dikasihi. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Anak sama dengan hamba. Kalau Yesus disebut anak Elohim, artinya dia adalah hamba. Artinya dia adalah hamba Elohim. Artinya dia adalah orang yang intim terhadap Elohim. Orang yang dekat, orang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya doa Yesus dikabulkan. Jadi Anda mengatakan Yesus membuat dirinya terkutuk. Begitu saya cek, mana dalilnya? Galatia. Waduh, Paulus yang mengajarkan Anda, yang mencuci otak Anda bahwa Yesus itu terkutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani. Padahal sesungguhnya fakta yang sebenarnya yang mati di atas tiang salib itu adalah sang pengkhianat. Silakan, siapa yang berkhianat ini? Bom-bom kah atau Yudas? Silakan. Yesus tidak mungkin. Dua yang kabur. Ini ada itu penyebar. Penyebar apa ini? Penyebar berita bohong, bukan? Penyebar fitnah. Memang berat ini, Bung. Memang berat. Karena tanpa penyaliban Yesus, mohon maaf, agama Anda harus tikar yang harus menggulung Anda. Bukan Anda yang menggulung tikar. Karena Kristen itu berdiri di atas penyaliban. Iya, silakan. Tadi sinyalku putus-putus ya? Iya, nggak apa-apa, Bang. Lanjut. Ya, Bang Zuma, itu menurut Galatia 3 ayat 13 dan 14, itu memang Yesus yang disalib. Dia terhitung di antara orang yang terkutuk. Kenapa dia buat begitu? Supaya berkat-berkat Abraham mengalir kepada orang-orang yang mengasihi dia. Coba baca di dalam Galatia 3 ayat 14. Anda tadi baca dalam Galatia 3 ayat 13. Tapi 14-nya Anda tidak baca. Silakan. Oke, tolong kasih saya data. Apa yang menyebabkan Yesus orang benar ini, orang suci ini bisa terkutuk? Apa yang menyebabkan? Jadi gini Bang Juma, jangankan Bang Juma, Thomas saja murid Yesus tidak percaya Yesus itu disalib. Jadi jangankan Anda kan anak kemarin. Nah, jadi murid Yesus saja si Thomas. Siapa bilang? Ceritanya bukan kayak begitu. Dengar dulu, sebelum tangan saya cucukkan ke tangannya, saya tidak percaya bahwa Yesus itu disalib. Itulah Thomas, itu udah muridnya, jangankan Anda. Jadi makanya buka kacamatamu. Sekarang begini, Bung. Memang harus ada yang disalib. Salib itu harus terjadi. Bukan keinginanmu Petrus yang terjadi, tapi keinginan Bapa. Apa keinginan Bapa? Menyalibkan orang terkutuk. Ini yang sedang kita bahas. Anak manusia akan pergi. Dengarkan. Pengakuan Yesus sendiri. Matius 26 nomor 24. Anak manusia akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yesus yang mengatakan. Akan tetapi, celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu kalau dia tidak dilahirkan. Penyaliban itu harus terjadi. Tetapi yang menjadi permasalahan, yang disalib ini orang benar atau... Itu sudah tertulis itu akan terjadi. Kenapa Anda tidak percaya dengan itu? Terjadi penyaliban. Permasalahannya yang disalib ini orang terkutuk atau orang benar. Itu yang jadi permasalahan, Bung. Penyaliban mutlak wajib terjadi. Tapi yang disalib ini orang benar, orang jujur, atau orang fasik pengkhianat. Itu loh. Anda jangan comot-comot ayatnya. Kan ada ayat mengatakan. Mulai. Anaknya yang tunggal diserahkan untuk menebus dosa manusia itu. Oke, baik. Sekarang saya bacakan dalil, Bung. Anda paham sedikit aja. Lain, tapi yang lain Anda tiadakan.
Tahan ya, pasang apanya tadi yang sudah tidak berfungsi, mata, kuping masih ada sedikit. Dengarkan saya Bung ya, dengarkan. Yesaya 27, saya uraikan kepada saudara. Apa yang Tuhan katakan kemudian tentang manusia yang terkutuk. Dia katakan gini, maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub. Ini buahnya yang menjauhkan dosa, ia akan membuat segala batu misbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sebab kota yang terkubu itu terpencil. Lalu Tuhan mengatakan apa? Terkutuklah, 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 dan terkutuklah. Perintah Tuhannya dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya orang-orang yang terkutuk kemudian ditunjukkan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam kitabnya saudara-saudara Yahudi di Ulangan 27. Anda coba lihat di sana, di Ulangan 27. Di situ semuanya sudah terurai. Ulangan 27 itu menjelaskan dengan sangat terinci bagaimana Tuhan kemudian marah kepada orang-orang yang dikutukinya. Saya katakan, saya bacakan. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. 1. Terkutuklah orang-orang yang menggeser batas tanah. 2. Terkutuklah orang yang kemudian memperkosa hak orang asing. 3. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. 3. Tidak ada hubungannya itu. Makanya saya nanti akan tanya kepada Anda. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. 5. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuannya. 6. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertua perempuannya. 7. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan sembunyi. 8. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang. 9. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. 10. Pertanyaan saya, yang mana ke-10 kutukan-kutukan Tuhan ini yang bisa dituduhkan kepada Yesus sang orang benar? Tunjuk sekarang, silakan. Bang Juma, comot-comot ayat ya. Saya baca satu perikop. Pertanyaan saya, terkutuk yang manakah, perbuatan yang manakah yang Yesus Luar biasa lakukan? dia hafal semua dia kitab itu, tapi dicomot-comot. Jangan menangis pakai nada tertawa, nggak bagus didengar penonton. Begini, perbuatan yang Dia dengan ayat manakah? mengatakan besar. Iya. Perbuatan Yesus yang manakah yang masuk kategori terkutuk oleh Tuhan berdasarkan Ulangan 27? Tunjuk satu, silakan. Yang menyebabkan Tuhan mengutuk Yesus sehingga dia harus mati dengan cara terkutuk, perbuatan yang mana yang Yesus lakukan? Meniduri mertua tidak, menggeser batas tanah tidak, apalagi meniduri istri ayahnya tidak, apalagi suap tidak, terkutuk menerima suap tidak juga, apalagi membunuh sesamanya dengan cara sembunyi tidak juga, menghilangkan hukum Taurat tidak juga. Lalu yang mana yang membuat Yesus harus mati di atas tiang salib? Karena Tuhan mengatakan dalam Ulangan 21 nomor 23, terkutuklah orang yang dihukum secara terkutuk oleh Tuhan Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Makanya Yesus sebelum maghrib Sabat langsung diturunkan, karena dia terkutuk menurut hitungan orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus mati terkutuk? Tidak ada kan? Nah, jadi Kristen muncul beberapa dekade berikutnya mengajarkan bahwa dosa-dosa kita dihapuskan karena Tuhan kita datang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah ajaran yang berbeda dari bidat. Ajaran pagan yang ambil tragedi itu sebagai jurus untuk menyelamatkan manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Saya pamit 10 menit, saya ibadah dulu. Silakan. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Gimana? Siapa? Penyebar berita, silakan. Ya, silakan si siapa nih penyebar berita. Ini kalau ini siapa saat ini ya, kalau Guru Bang Zumba menjelaskan, dia ini ya, dia googling. Kenapa Bang? Nah, udah dijelaskan tadi memang bus apa ya? Ini berat. Karena kalau
bahasan ini berhasil meyakinkan saudara-saudara kekristenan ini, wah parah, bisa-bisa mereka meninggalkan Kristen. Tanpa penyaliban Yesus nggak ada Kristen bubar. Ya, jadi penyaliban itu adalah lambang kekristenan. Karena setelah Yesus tersalib, barulah datang pengajaran Paulus. Ketika Yesus tersalib dan diangkat, barulah Paulus memulai dengan surat-suratnya yang 14 itu. Nah, inilah yang merasuki pemikiran teman-teman Kristen. Ya, bukan pengajaran Yesus ya tentang tersalibnya dia itu atau dosa waris itu enggak. Setelah Yesus terangkat, kemudian Paulus beraksi ya dengan 14 surat-suratnya itu. Nah, inilah 200 sekian puluh lembar dalam Bibelmu, ya, inilah yang mempengaruhi keyakinan kalian. Ya, surat-surat Paulus 200. Jadi 200 lembar lebih itu surat-surat Paulus mendominasi Bibel, Bang. Yang merasukimu. Kamu di mute, Yanto. Aku mute dibuka, aku mute dibuka. Yanto, kamu kalau nggak ngomong di mute, noise. Ya, di mute buka, di mute buka. Lanjut. Jadi memang Kristen ini memang harus berjuang mati-matian untuk membantah Gurunda, yang membantah Bang Zuma. Narasi-narasi Bang Zuma itu dia bantah, tapi bantahannya itu tidak pakai dalil, tidak pakai data. Hanya memframing, mulai comot-comot, mulai ini. Ketawanya pun ketawanya garing kan. Karena apa? Sulit mereka bantah pakai data. Ya, semua yang disampaikan Gurunda kita tadi itu, ya Bang Zuma, itu kebenaran. Data-data nyata di Bibel. Tapi mereka harus berusaha untuk membantah. Karena tanpa penyaliban ya teman-teman, tanpa penyaliban Yesus seperti keyakinan mereka, nggak ada Kristen. Akan gulung tikar kalau ya, lambang kekristenan itu penyaliban. Gitu ya teman-teman. Jadi silakan Bang, siapa nih? Bang Yanto, penyebar. Bunda Rama, mereka bakal gulung tikar. Mereka kan nggak punya tikar, Bunda. Ibaratnya keyakinan mereka itu Oh gitu. Tidurnya Jadi di lantai. memang berat. Semua narasi kebenaran yang disampaikan, data-data, dalil-dalil dalam Bibel itu yang disampaikan tadi, berusaha dibantah, tapi dia bantah bukan dengan dalil. Bahkan dia sodorkan kembali kata-kata Paulus. Padahal yang mengajarkan penyaliban itu, dosa waris itu adalah Paulus. Loh, Yesus nggak ada, Bang. Nggak ada mengajarkan Yesus tuh tentang kematiannya di tiang salib yang terkutuk, nggak ada. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita, ini Paulus ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba bayangkan ya kata-kata Paulus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu menebus kalian dengan kutuk. Yesus yang menjadi tumbal penebusan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, resikonya sekarang, kalau Anda percaya kepada Paulus, Anda menuhankan Tuhan terkutuk, Bang. Silakan. Rujukan Anda itu kenapa dengan kitab kami? Kalian kan gak percaya dengan kitab kami. Katanya udah dirubah, udah karangan manusia. Jadi gak itu logik. nah, itu template gitu loh. Inilah ku bilang, Bang. Inilah ku bilang, Bang. Kamu gak bisa membantah apa yang kami narasikan, apa yang Gurunda narasikan. Kamu gak bisa membantah. Melainkan kamu hanya bisa framing. Melainkan kamu hanya bisa curhat. Jangan nyerah gitulah. Kalau memang benar kitabmu itu, dari kitabmu lah rujukannya. Mana kamu dalilnya? jangan nyerah Sementara gitu. surah Maryam ayat 33, harusnya, Yesus berkata, sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu artinya apa? Harusnya itu, ya kan udah dijelaskan tadi sama Gurunda itu. Ya itu ketika disalib, kan nggak mati dia diangkat, diselamatkan. Kepada aku, setelah aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu apa artinya itu? Udah itu dijelaskan. Itu kan Yesus, sebentar aku kasih tahu sedikit ya. Udah dijelaskan sama Bang Zuma tadi. Udah jelaskan. Sebentar. Yesus ketika disalib itu enggak mati, dia diselamatkan. Dia diangkat ke langit. Di Bibelmu pun tuh bukan di surga ya, dia diangkat. Kemudian dia dimatikan.
Dan nanti pada hari penghakiman dia akan dibangkitkan kembali. Begitu ceritanya. Kembali. Jadi begini ya, nggak ada lagi data-data atau dalil yang bisa Anda sampaikan untuk membantah ya tentang siapa Yudas, bagaimana Yudas sebagai pengganti Yesus. Ingat kita ke Taman Getsemani sedikit ya, sambil menunggu Bang Zuma ya, Gurunda untuk melanjutkan narasi dialognya. Nah, ketika di Taman Getsemani, Yesus kan maju sedikit, kemudian dia sujud dan berdoa. Ya, Bapakku. Yang mana? Di Taman Getsemani, Bang. 2000, man. Aduh. Ternyata kamu ngomong sama orang lain ya. Kok nggak nyimak ya? Dia sambil jualan, dia jualan. Astagfirullah. Ada yang beli permen. Ketika Yesus di Taman Getsemani, ya, Yanto kamu dengar ya. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tetapi bukan kehendakku yang jadi. Mute dulu penyebar. Terima kasih. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya apa? Dia pasrah, berserah diri. Yesus nggak bisa apa-apa lagi, dia hanya pasrah kepada Allah. Dia serahkan, terserah engkau ya Allah, apapun kehendakmu, itulah yang jadi. Kemudian muncul malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Di situ jelas data di Bibelmu. Ketika muncul malaikat ya, memberi kekuatan, Yesus semakin ketakutan loh. Bayangkan kalau dia Tuhan, ngapain harus takut kepada malaikat? Yesus semakin ketakutan dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Titik peluhnya atau titik keringatnya seperti butiran-butiran darah yang berjatuhan. Bayangkan tuh bagaimana ketakutannya Yesus melihat malaikat. Malaikat loh, ciptaannya kok takut sama ciptaannya ini Tuhan. Ya, itu di akalmu, kita fungsikan dulu akalmu sedikit. Kemudian ketika dia diberi kekuatan oleh malaikat, lalu dia selesai. Setelah itu dia mengajak murid-muridnya, ayo kita sudah selesai. Kemudian dia didatangi oleh pasukan Romawi ya, dan ingat Yudas pun ikut. Kenapa Yudas ini tidak mengenal gurunya? Padahal dia murid kan, termasuk 12 murid. Dia tidak mengenal. Lalu dia bertanyalah Yesus, siapa yang kau cari? Dijawab oleh tentara Romawi dan ada Yudas di situ. Yesus dari Nazaret. Dijawab pula oleh Yesus, akulah dia. Nah, mereka nggak yakin, akulah dia. Kemudian apa? Pasukan Romawi ini dan Yudas mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah. Kenapa mereka jatuh ke tanah? Itu bisa jadi itulah di situ proses perubahan muka Yesus ya, wajah Yesus. Karena mereka tidak mengenali loh. Kemudian Yesus bertanya lagi, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Bayangkan Yudas ini yang gurunya ini tidak dikenali. Malah dia heran gitu loh. Nah, disitulah kenapa Yesus itu punya mukjizat, bisa merubah wajah. Nah, itulah. Jadi yang ditangkap itu kemungkinan kalau kita baca narasi-narasi di Bible itu adalah yang diserupakan. Begitu saudara-saudara, silakan. Itu narasi Anda itu diserupakan, tapi natsnya kan nggak ada tertulis diserupakan. Anda biar tahu. Terus kenapa pasukan Romawi dan Yudas terjatuh ke tanah? Kenapa? Padahal yang di depannya itu Yesus. Kenapa? Jadi tadi yang kamu ceritakan itu semua itu benar, ya kan? Loh, nah, ya kan? Yudas saja tidak mengenal wajahnya. Itulah kekuasaan Allah itu. Ya makanya aku bilang Yesus di situ merubah wajah. Yesus merubah wajah, makanya tidak dikenali. Jadi yang ditangkap itu bukan Yesus, tapi yang diserupakan. Saya tanya kamu, kenapa para pasukan Romawi itu jatuh ke tanah dan Yudas tidak mengenali gurunya? Kenapa? Di mana tertulis diserupakan Yesus yang disalib? Saya tanya kamu, kenapa? Sama Anda aja itu, kenapa? karena Anda tidak mempercayai. Saya tanya, kenapa? Kenapa pasukan Romawi dan Yudas tidak mengenali gurunya? Kenapa? Kenapa pasukan Romawi dan Yudas tidak mengenali gurunya, malah terjatuh ke tanah? Kenapa? Itulah maha kuasanya Yesus itu. Ya iya, kenapa? Terus kenapa? Kenapa Yesus berkali-kali ngomong? Jadi wajahnya bisa berubah-ubah. Itulah kuasanya. Yesus berkali-kali ngomong, siapa yang kamu cari?
Ya. Kata tentara Romawi dan Yudas ini ya, dengan rombongannya ada si Yudas. Berkatalah mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus menjawab, akulah dia. Tapi mereka malah jatuh ke tanah. Dia mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah. Kemudian bertanya lagi, siapa yang kau cari? Yesus bertanya lagi, Yesus dari Nazaret. Itu diulang 3 kali bertanya loh. Padahal Itulah yang depannya Anda itu sadar, Yesus. itulah kehebatan Yesus Ya, itu. kenapa? Sampai punya aja nggak kenal dengan Artinya. dia. Jadi Anda jangan pakai logika sendiri, logika sempit. Kan, ingat, di tempat lain ada cerita Kis Yudas. Ya, Kis Yudas. Dengar. Di tempat lain ada cerita Kis Yudas. Yudas mengenali gurunya lah, langsung menciumnya gitu loh. Pengkhianatan Yudas. Tapi ini diceritakan di Yohanes ini bahwa Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Kenapa mereka tidak mengenalinya? Padahal Yudas ada di situ. Kenapa kira-kira apa? Karena Yesus sudah diserupakan wajahnya dengan Yudas. Mereka bingung. Makanya mereka kaget, jatuh ke belakang, jatuh ke tanah itu tentara Romawi. Di mana ayatnya di kitab kami itu bahwa Yesus itu diserupakan? Anda jangan berbohong. Anda itu fitnah itu. Tidak dijelaskan diserupakan, tapi Iya, Yesus itu bisa merubah wajah. Anda ini udah berbahaya nih, narasi Anda berbahaya nih. Terus kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Kenapa? Itulah kekuasaan Allah Bapa itu. Itulah kekuasaannya, bisa merubah wajah. Yesus bisa merubah wajah, mujizatnya. Yesus bisa merubah wajah. Makanya Pak Islam tidak percaya dengan Makanya saya tanya kau, kenapa Yudas? Saya tanya kamu, Bang, kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Bahkan dia mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah itu tentara Romawi. Padahal yang ngomong di depannya Yesus. Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Kemudian mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Tapi kenapa mereka mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah? Kenapa mereka jatuh ke tanah? Jangankan Anda, si Thomas muridnya sebenarnya dia bersama dia tidak percaya bahwa Yesus itu disalib. Makanya aku bilang, dari saya kejadian saya tidak percaya bahwa Yesus itu. Kan Anda itu tidak Kenapa Yudas tidak mengenali gurunya gitu loh? Kamu jelaskan dulu kenapa. Allah itu bisa jadi apa? Jadi apa aja bisa. Makanya aku bilang bisa merubah wajah, mukjizatnya. Iya, itu betul. Ya. Aduh, itu betul. Betul, udah kau tahu betul. Terus kenapa? Tapi narasi Anda mengatakan digantikan menyerupai siapa? Ada ayatnya enggak? Anda jangan menjas begitu. Kami Anda ambil salah data itu. di Al-Quran bahwa yang diserupakan itu yang disalib. Itu kalau benar-benar kau memahami ikatmu, kalau benar-benar Anda memahami kita. Saya tanya kau, siapa tuh? Siapa yang kenapa aku Yudas? lahir mati dan hidup Kenapa kembali. Apa Yudas? itu? Berbohong Anda. Jawab dulu, kenapa Yudas tidak mengenali Yesus? Jawab. Kenapa Yudas tidak mengenali Yesus? Itulah kelebihan Allah Bapa itu. Jadi kelebihannya karena Yesus merubah wajah. Mujizat Yesus itu bisa merubah wajah, makanya tidak dikenali. Kenapa sih kamu ini? Kenapa? Padahal Yudas ini di tempat lain Kis Yudas loh. Ini diceritakan beda lagi. Kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Padahal Yesus bertanya loh Yesus kepada Yudas dan para tentara Romawi. Siapa yang kamu cari? Tentara Romawi dan rombongannya bersama Yudas menjawab, Yesus dari Nazaret. Apa kata Yesus? Akulah dia. Mereka kaget lalu mundur ke belakang, terjatuh. Kemudian dia bangun lagi. Siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Memang itu narasimu terus. Jangan kamu samakan. Itu kan berulang-ulang. Berulang-ulang Yesus berkata. Berulang-ulang, Bang. Karena Yesus itu bisa berubah jadi apapun bisa. Aduh. Jadi makanya aku bilang bisa merubah wajah. Iya, kenapa betul. Otakmu ini? Iya, betul. Betul. Kau kritis ya, itu. Kau sudah mengakui betul. Karena memang itu data. Ya masalahnya itu, makanya yang disalib itu makanya aku bilang. Karena Yesus bisa merubah wajah, maka yang disalib itu yang diserupakan. Mereka tidak mengenali Yesus. Ada ayatnya. Ada ayatnya enggak? Kenapa Yudas? Saya tanya kau, kenapa Yudas tidak mengenali Yesus? Saya tanya kau, kenapa Yudas tidak mengenali Yesus? Jawablah. Ada apa? Itulah kelebihannya, bukan kayak kamu manusia biasa. Berputar-putar nih kampret. Logikanya gimana sih? Logikanya karena yang di depannya itu
Silakan Gurunda, silakan Gurunda. Pak, Udah itu selesai Gurunda. teman Bang teman Zuma lanjut. bodoh itu, jangan kau samakan dirimu dengan dia. Dia maha kuasa, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa menghidupkan orang mati. Kamu apa? Jadi kamu jangan pakai logika JT. Enggak ada yang Itu nanya JT. itu. Pertanyaan Bunda Ramba bukan itu. Apa? Oke, Kenapa udah berubah-ubah sampai di wajahnya? mana ini? Ya itulah kekuasaannya. Itu Yang kekuasaannya, menyerupai maha kuasa. yang ini Gurunda, ketika penangkapan di Taman Getsemani, mereka tidak mengenali Yesus, padahal Yesus sudah bertanya, siapa yang kau cari? Saya mencari Yesus dari Nazaret. Nah, kemudian mereka jatuh ke belakang, jatuh ke tanah gitu. Silakan Gurunda, itu mereka Iya. merubah wajah, Yesus merubah wajah. Lanjut. Iya, jadi bukan cuma Yudas, Maria juga ketika hari Minggu ke kuburan Yesus, di situ yang ditemui sudah bukan Yesus lagi. Yohanes 20 nomor 15 atau nomor 14 atau dari data apa saja, kita akan menemukan adanya ketimpangan yang sangat jelas di situ. Timpang yang jelas timpang bahwa itu bukan Yesus. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis sambil menangis yang menjenguk kubur Yesus. Tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu, "Ibu, mengapa kau menangis?" Maria kemudian menjawab mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Ini Tuhan Anda yang maha kuasa tadi katanya, hilang ya. Entah diambil orang atau siapa. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus ada di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini penulis Yohanes mengatakan, Maria menengok ke belakang dan dia melihat orang yang konon namanya Yesus. Tapi Maria tidak tahu kalau itu Yesus. Apa iya? 33 tahun siang malam bersama, hanya pisah 3 hari, 2 hari setengah, tiba-tiba tidak mengenali orang itu. Lucu ini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Aduh, bagaimana ini Maria ini? Masa Yesus kau sangka tadi itu penunggu taman? Allahu Akbar. Inilah bukti akurat bahwa yang dibunuh, yang disalib, yang dikuburkan itu bukanlah Yesus anak Maria, tetapi oknum lain yang kemudian muncul di pengajaran orang-orang Kristen Romawi untuk menuhankan korban yang mati terkutuk di atas tiang salib, yang hanya dianggap sampah oleh Yahudi karena adalah manusia terkutuk, tetapi dianggap Tuhan oleh orang Roma dan Yunani dan diteruskan ke Indonesia. Islam berjaya dengan mengatakan bal rafa'ahu. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika dikatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqinan. Orang-orang Yahudi yang membunuh dan orang Roma yang membunuh Nabi Isa alaihissalam tidak pernah yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang oknum yang bernama Yesus. Paulus, mereka mengatakan Yesus telah mati, tapi Paulus berkata dia masih hidup. Dengan demikian Al-Quran sangat jelas menguraikan mereka berselisih pendapat tentang hal itu, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam. Hari ini kita menerangkan kepada saudara bahwa Yesus rangkat langsung ke langit berdasarkan Mazmur 91 data nomor 8, 9, 10, 11, 12, dan yang dibunuh kemudian di atas tiang salib itu adalah satu orang terkutuk, orang fasik, pengkhianat, pemakan suap yang dikutuk kemudian oleh Tuhan Elohim. Dengan demikian maka luruslah sejarah itu. Tapi kalau dipanggil teman-teman kita Kristen untuk membahas ini, maka sejarah itu seketika menjadi geriting, bengkok kiri kanan, loncat sana sini sampai kena perutnya bom-bom. Demikian, silakan dilanjut. Empat sudah yang melarikan diri. Kabur satu melarikan. Silakan Yanto, anggapi.
Aku baru Iya, bicara ini loh, baru diberikan kesempatan. silakan. Ya Bang Juma, saya heran sekali kalian di Suara saya hilang atau Apa kau googling? Suaramu hilang. Ya, lanjut. Jaringan. halo? iya? Saya dibutakan oleh apa, Bang? Ya. Saya membaca kok di situ yang makan suap Yudas, yang terkutuk Yudas, yang dikutuk adalah pemakan suap. Lalu saya dibutakan oleh Bang. Bang. Ya, silakan naik. Pasien selanjutnya, Yanto, silakan. Wah, dari tadi aku bicara. Halo? Walah. Dari tadi kau bicara berdua. Astagfirullahaladzim, dari tadi dia Nggak bicara. kedengeran. Allahu Assalamualaikum, Akbar. Dinda Moto. Yang jelas gini Pak Juma, mungkin Yanto. halo terakhir, halo. Iya, iya. Ya. Oke, Pak Juma, Siap. dengan kematiannya Yesus di kayu salib, kita mendapat perdamaian antara manusia dengan Allah. Itu di dalam Efesus 2 ayat 14 dan 16. Dia mempersatukan antara Allah dan manusia itu karena kematian Yesus di kayu salib. Tetapi kalau kalian tidak percaya bahwa dia disalib dan mati dan bangkit, maka itu lain lagi urusannya. Yang jelas bagi kami, Pak Juma dan kawan-kawan, kami mengakui bahwa Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kenapa Yesus bisa mati di kayu salib? Akibat pelanggaran-pelanggaran orang bangsa Israel yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Sehingga mereka membunuh Yesus. Tetapi pada saat Yesus mati, Yesus menawarkan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain untuk memperoleh keselamatan dengan jalan beriman kepada Yesus. Maka Roma 10 ayat 9 dan 10, jika kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulutmu, kamu diselamatkan. Itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Sehingga Itu kata siapa, Bang? itu menurut Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu Rasul Iya, Paulus. itu oke, Paulus. Ya, thank you. Rasul Paulus. Rasul Siap. Paulus. Iya. Jadi itulah yang kami percayai bahwa dengan kematiannya di kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita. Sehingga 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 3, dia menjadi jalan pendamaian dosa-dosa umat manusia akibat kematiannya di kayu salib. Coba dulu dia tidak mati, dia langsung naik ke surga, bisa saja. Tetapi dia tidak rela, Pak. Dia tidak rela, itu ada gap antara Allah dan manusia. Tetapi karena kematiannya di kayu salib, sehingga dia membuka jalan bagi manusia kepada Bapa. Baik. Itu iman saudara, kita hargai. Saya mau bertanya. Setan yang merasuki Yudas itu pahlawan untuk Kristen atau itu adalah musuh besar, Mister? Musuh besar. Kalau dia musuh, bukankah dia yang menghadiahkan Yesus di atas tiang salib? Musuh besar memang gara-gara dia itu sampai dia itu Yesus itu digantung di kayu salib akibat perbuatannya. Oke, berarti itu penyaliban berkat jasa siapa? Halo? Ya itu menggenapi karya penebusan Yesus untuk bagi manusia. Itu sudah Saya ulang. dicanangkan sebelumnya, Pak.
Itu Saya tidak ulang. Yesaya, Pak. Yesaya 53 itu sudah mencanangkan. Dan Yesaya jangan. Yesaya 53 Yesaya itu 52. tidak ada hubungannya. Yang Yesaya benar 53 nubuatan penyaliban 15. Yesus itu ada di Yohanes 11. Jangan Anda Tidak, Pak. diambil kitabnya orang. Pak, salah, Pak. Tahun itu imam besar Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa mereka. Jangan ambil Itu sembarang tahu. kutip. Sekarang pertanyaan Bapak saya sudah- sederhana. Setan yang merasuki Yudas bagi Anda itu berjasa sebagai pahlawan dosa-dosa Kristen atau itu adalah musuh Kristen? Musuh Kristen lah. Kalau musuh berarti Anda harus membenci penyaliban, betul? Betul. Oke. Kalau Anda membenci penyaliban, lalu yang menebus dosa Anda siapa? Ya Yesus lah. Memang dia sudah dinubuatkan. Yesus sendiri sudah. Dengan cara apa kemudian Yesus menghapuskan dosa kalian kalau iblis tidak menyalibnya? Ya makanya saya bilang. Atas kematian yang Yesus di kayu salib. Bangsa-bangsa lain itu diselamatkan. Oke. Kematian Yesus. Bangsa-bangsa lain diselamatkan oleh karena jasa iblis. Betul atau tidak? Bukan. Jasa kematian Yesus yang tergantung di kayu Yesus salib. mati karena iblis. Betul? Oke. Karena perbuatan manusia saat itu. Berarti Perbuatan manusia. iblis yang berjasa menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Kristen. Betul atau tidak? Ya tidaklah. Masa karena Yudas. Kita sudah bilang itu nubuatan yang harus dilakukan oleh Yesus tergantung di kayu salib. Itu nubuatan Yesus dengan Kalau kematian. ada nubuatan, itu suka-suka saudara. Nubuatannya sudah jelas, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Saya tadi membacakan. Ingat, kita diskusi pakai akal. Sekarang, ketika saudara mengatakan iblis itu adalah musuh, bagaimana kemudian ketika ada orang yang menyelamatkan hidup saudara dari neraka? Ada orang yang menyebabkan tindakannya dia sehingga Anda mendapatkan hidup kekal di surga. Kenapa Anda mengatakan dia musuh? Sementara atas pekerjaan dialah kemudian Kristen-Kristen berbondong-bondong berjalan di belakangnya Pak Bom-Bom menuju ke surga. Ayo. Kalau tidak ada iblis menyerahkan Yesus di atas tiang salib, Pak Bom-Bom mau kemana? Mau kemana kalian? Kristen berdiri di atas penyaliban. Tanpa penyaliban Kristen tidak ada. Berarti tanpa iblis Kristen tidak ada. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa dikatakan orang-orang kafir itu lebih jahat daripada makhluk lain? Lebih jahat daripada makhluk lain orang-orang kafir ini. Karena mereka mendapatkan upah dari hasil pekerjaan iblis dan kemudian mereka jadikan pekerjaan iblis itu sebagai jalur untuk mendapatkan keselamatan versi angan-angan dan hayalan mereka. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuttunahum fil gayyi thumma la yuqassirun. Orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Itu orang kafir dalam Al-Quran tuh. Yesus pun mengatakan dalam Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Tidak setiap orang yang memanggil aku junjungan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang ada di langit. Orang Kristen kemudian komplain, loh, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana tempatnya orang-orang yang berbuat jahat? Matius 13 nomor 50.
pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala bersama dengan Pak Bom-Bom. Mau kemana? Mau kemana? Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah pembohong itu? Pembohong itu mereka yang mengada-adakan sesuatu tentang Allah setelah mereka datang Islam, diajak kepada Islam. Sesungguhnya ketika mereka menolak, apa kata Allah? Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Al-Quran mengatakan Nabi Isa, orang yang lahir tanpa ayah, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya dengan izin Allah, diselamatkan ke langit, dan yang menggantikan adalah orang yang diserupakan. Hari ini kita membuktikan kebenaran itu. Ternyata yang menggantikannya menurut versi Bible adalah orang yang terkutuk di atas tiang salib. Kita telusuri, apa sebabnya orang yang di atas tiang salib ini terkutuk? Ternyata dia pemakan suap, dia pengenat, dia pencuri uang celengan, dan seterusnya. Wajar kemudian ketika dia. Tapi karya iblis ini tidak diam. Iblis tidak berhenti sampai di situ. Setelah iblis berhasil kemudian melakukan propaganda terhadap oknum yang akan dibunuh, ternyata Tuhan menggantikan nabinya, rasulnya, dari kemudian pembantaian iblis-iblis ini. Ternyata iblis tidak kecewa di situ. Iblis kemudian putar kepala. Gimana ini? Kita batal membunuh anak Tuhan. Gimana sekarang? Oh, kalau begitu kita sesatkan aja orang-orang berikutnya. Apa? Bagaimana caranya? Kita ajarkan kepada mereka bahwa yang mati terkutuk itu adalah Tuhan itu sendiri. Sepakat iblisnya semua. Yes, yes, ayo, demon, baby. Termasuk Pak Bom-Bom di tengah-tengahnya loncat-loncat sambil tertawa. Ayo, ayo anak-anak Tuhan, mari kita mengimani bahwa yang mati di atas terkutuk itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Inilah yang terjadi. Maka ketika kemudian ada penyembahan terhadap makhluk Tuhan yang di atas tiang salib, yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan adalah dia yang mengkhianati Yesus. Yang tepuk tangan dan berbahagia adalah yang merasuki Yudas. Yang tepuk tangan adalah dia yang kemudian merasuki Yudas. Karena hasil karyanya dijadikan sebagai berlian oleh orang-orang lemah akal, oleh orang-orang yang buta hati, oleh orang-orang yang punya mata tapi tak melihat. Demikian saudara-saudara sekalian, saya kira 5 hari ini teman-teman Kristen yang kita lumpuhkan kemudian argumentasinya dengan data-data cukup bagi kita sebagai pelajaran bagi teman-teman Islam, teman-teman Muslim yang ada di bawah Laskar Api dimanapun yang mendengarkan ini. Usir jauh-jauh keinginan untuk meninggalkan Islam. Karena di luar Islam tak ada keselamatan. Anda jangan ikut-ikutan menyembah kepada manusia yang dikutuk oleh Tuhan karena makan suap. Itu tidak ada kebenarannya menurut versi kebenaran. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan saudara-saudara dilanjutkan. Kebetulan saya ada tamu, saya izin sebentar. Insya Allah saya akan tetap monitor. Dilanjutkan host yang baik hati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Salam NKRI. Silakan Akhi Moto, apa ingin ditambahkan? Akhi. Silakan. Atau Bang Yanto di ini dulu, ditanggapi dulu. Yanto. Oke. Bang Rama, saya heran Bang Juma. Dia baca di dalam Rahma, perbaiki bahasamu dulu Bang Rahma. Perempuan. Sorry. Bunda Rama. Ah, bagus. Oke. Saya heran Bang Juma itu. Dia pintar sekali mencomot-comot ayat dari ayat yang satu ke yang lain sehingga tidak bisa ketemu. Jadi mereka itu yang dibutakan, dia punya mata hatinya. Mereka tidak bisa melihat terang kalau demikian. Yang mana? Terus coba. Enggak. Jangan framing. Yang mana dicomot-comot, Bang? Silakan. Ya, banyak lah tadi yang dicomot-comot. Ya, misalnya. Contoh lagi ya. Yang masalah tadi yang tergantung di kayu salib yang dia sampaikan dalilnya di Galatia 3 ayat 13. Tetapi Galatia
Galatia 3 ayat 14 dia tidak mau baca. Dan Ibu Rahmat sendiri tidak mau baca. Galatia 3 ayat 14. Itulah silakan karya baca. penyembahan Yesus. Coba baca. Baca, Oke, coba saya baca baca ya. Galatia 3. Siap. Saya baca ya. Galatia 3 ayat Hilang lagi kau dari peredaran. Ini orang. Galatia 3 ayat 14. Coba Anda baca. Galatia 3 ayat tadi ayat 13 sampai baca dengan baju masuk. Gimana Anda mau premin orang lain? Anda lagi baru googling. Kita di sini pembaca Bible loh. Halo. ini kan penyampaian Paulus, surah-surah Paulus. Iya, Ya. tetapi kan kamu Kristus. tadi memakai dalil Iya, Tadi sebentar ini itu kan gini. dalil nomor 13. Gini. Oke, iya kan berlanjut nih. Kristus Iya, baca telah tidak? menebus, ya Bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini penyampaian Paulus ya. Hilang lagi dia. Apa dia dengar kalau dia googling begini kalau kita bernarasi, Bang? Dengar dia. Terus apa, Bu? Kemudian 14. Oke, kita lanjut ke 14. Ya, Yesus ya. Kristus. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini. Ini kan perkataan si Paulus ini kelanjutannya. Terus, Bu, Yang terus lanjutkan. Iya ini yang hilang lagi dia. Yang membuat semua ini adalah si Paulus yang menyebut Yesus gimana itu ini orang? terkutuk. Tahu lain orang ini gaplek bener tuh. Ini kau jadi Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia terdapat berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini kan si Paulus Alasannya, juga. Bu. Iya, itu Iya, alasannya kata-kata- sehingga Yesus mau terkutuk di kayu salib. Dia rela Apapun. digantung di kayu salib. Apapun. Itu dalilnya Yesus sehingga dia rela tergantung di kayu salib. Dia membuat dirinya Iya. menjadi kutuk supaya berkat-berkat Abraham mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Iya, Bukan ini kan karena perkataan dia Paulus. jahat. Perkataan Iya, Paulus nah, toh. Tapi Perkataan Ibu Paulus tadi ini karena mendengar. memang Abang, karena memang penyaliban ini untuk penebusan dan segala macamnya ini adalah pengajaran Paulus. Coba baca Ibrani. Jangankan darah hewan, Kristus Yesus membawa darahnya sendiri. Kristus Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Itu pun kata-kata si Paulus. Jadi yang mengajarkan dosa ini ditebus dengan darah manusia adalah Paulus. Makanya dia membuat sedemikian rupa supaya kalian itu mengimami bahwa ya Yesus itu demi kalian tuh Yesus terkutuk untuk menebus kalian. Tapi coba kita ke pengajaran Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Sudah semua sudah dipaparkan oleh guru kami tadi ya, Bang Zuma. Sudah dipaparkan semua loh. Di mana telingamu itu? Kau simpan. Oke, saya jawab ya. Sudah dipaparkan semua, Bang. Enggak, kalau kamu masuk di pengajaran Paulus dengan surat. Kalau kamu masuk di pengajaran Paulus dengan surat-suratnya, ya tentu dia membenarkan penyaliban dan mengorbankan Yesus sebagai tumbal. Itu pengajaran Paulus sudah benar, dia meramu sedemikian rupa supaya kamu percaya. Benar itu. 13-14 itu sudah sejalan. Karena memang pengajaran Paulus. Tapi coba kau ke pengajaran Yesus. Di mana data di Biblemu Yesus mengajarkan penebusan dosa waris dengan darah manusia? Atau di perjanjian lama pun. Cari di mana. Di mana Tuhan mengajarkan penebusan dosa waris dan penebusan dosa dengan darah manusia. Cari. Tuhan mengajarkan penebusan dosa waris dan Tuhan mengajarkan bahwa penebusan dosa dengan darah manusia. Dua pertanyaan itu kau jawab dulu. Kalau kau bisa lolos itu baru kau bisa bernarasi seenakmu. Itu dulu kau selesaikan. Supaya seiring dengan pengajaran Paulus. Karena ingat, ketika Yesus terangkat baru muncul Paulus ini dengan 14 surat-suratnya ini. Begitu saudara, begitu. Oke. Coba kamu Bunda cari Rahma. dulu pengajaran. Berikan lagi kesempatan Silakan. saya. Saya heran dan Dikasih menjadi kesempatan kau googling. Silakan. Saya menjadi heran dan bertanya-tanya tentang kalian ini. Tadi kalian menyerang kami itu dengan Galatia 3 ayat 13. Kamu pakai itu Galatia
Galatia 3 ayat 13, tetapi setelah saya pakai Galatia 3 ayat 14, kalian bilang itu pengajaran Rasul Paulus, tetapi sebelumnya kamu juga memakai. Heran kan? Lah, ya artinya kita ingin menyampaikan ke kamu bahwa yang terkutuk itu, yaitu si Yesus ini menurut Paulus. Dan dia menyelaraskan dengan 13-14 menjadi pembenaran. 13 itu ya, sebentar Bang, jangan dulu menangis. Kamu nangis atau ketawa sih? Galatia 3, lanjut. Galatia, dengar Bang, Galatia 3:13, Paulus berkata bahwa, sebentar dikit. Galatia 3:13, Paulus berkata bahwa Yesus menjadi terkutuk Yesus ini karena menebus kalian, membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat. Karena menurut Paulus, hukum Taurat itu adalah kutuk. Jadi Yesuslah menjadi tumbal supaya kalian terbebas. Makanya bebas makan babi, bebas makan yang haram-haram ya. Kenapa kata Paulus? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Nah, itu yang kalian pegang sekarang. Dan dia menjadikan pembenaran Galatia 3:13 ini dengan Galatia 3:14. Ini pengajarannya. Menjadikan pembenarannya ini Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini. Bayangkan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Coba kau tengok ini. Tapi mana perkataan Yesus bahwa dia diutus untuk segala bangsa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, kata Yesus pun ya di Galatia 7 di Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sampai kiamat terjadi, sebelum kiamat terjadi, satu iota hukum Taurat tidak akan hilang. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu hukum Taurat lenyap. Satu titik hukum Taurat lenyap. Barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah dalam kerajaan surga. Bayangkan perkataan Yesus loh. Apa kata Paulus pula? Dengan matinya Kristus sebagai manusia di Efesus, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Coba kau tengok kata-kata Paulus. Makanya kalau kau mengambil Galatia 3:14, yaitu pembenaran menurut perkataan Paulus untuk mencocok logikan pengajarannya bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini kan pengajaran Paulus berlanjut untuk membenarkan apa yang disampaikan. Dia mengatasnamakan Yesus. Padahal apa? Yesus sudah terangkat ke langit. Datanglah si Paulus ini. Ini yang kalian imani sampai saat ini. Makanya kalau penyaliban ini batal, tidak ada, karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan di perjanjian lama maupun pengajaran Yesus, nggak ada kekristenan. Makanya kalian berjuang mati-matian, berjuang mati-matian supaya penyaliban ini ada, ya kan? Kamu membenarkan Galatia 3:13 masuk ke Galatia 3:14 karena kamu ingin supaya ada keselarasan dengan perkataan Yesus, dengan pengajaran Yesus, padahal tidak ada sama sekali, Bang. Silakan. Yanto, silakan. Ya, saya jadi aneh mendengar kalian ini. Tadi kalian, saya ulang lagi. Tadi kamu menyerang. Kau aneh, sebentar. Kau aneh dengan Bibelmu toh? Kau aneh dengan Bibel. Bukan, saya aneh dengan kalian ini. Begitu kita jabarkan yang ayat berikutnya, kalian bilang itu perkataan Paulus, tetapi kalian menyerang saya. Galatia. Iya, Galatia 3 ayat 14. Maksudnya saya itu, kenapa Yesus dia membuat dirinya menjadi kutuk supaya apa? Berkat-berkat Abraham itu bisa mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Siapa yang membuat dirinya? Bukan Yesus yang membuat dirinya menjadi kutuk, Bang. Bukan. Si Paulus yang kepalanya kurang rambutnya ini yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Coba kau tengok itu si Paulus yang kurang rambutnya ini, bagian tengahnya kurang. Kau tengok gambarnya itu ya. Dia mengatakan Yesus ini terkutuk karena menebus kalian dari penghambaan kutuk hukum Taurat. Paulus berpendapat bahwa Taurat ini kutuk.
Kutuk bagi kalian-kalian ini. Makanya Yesus dijadikan tumbal penebusnya. Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus menjadi terkutuk karena kalian. Yesus ini menurut Paulus, dia jadikan Yesus ini tumbal. Supaya kalian itu sekarang bebas. Bebas dari hukum-hukum Taurat. Makanya apa kalian lakukan sekarang? Makan segalanya. Babi. Apapun itu kalian makan. Ya, minuman haram kalian makan. Karena apa? Kata Paulus, semua ciptaan Tuhan itu baik, Yanto. Silahkan kau makan. Tidak ada yang haram. Itu kata si Paulus. Padahal di imamat, jelas-jelas itu. Babi haram. Janganlah kau minum minuman keras. Di Amsal. Banyaklah kata-kata di dalam Bibel. Tapi miris, sangat miris ya. Kalian lebih mau masuk ke dalam pengajaran si Paulus ini. Kalian lebih mengimani kata-kata Paulus daripada kata-kata Yesus. Makanya kata Paulus ketika berselisih dengan Petrus, ya, dan kemudian diadakan konsili Yerusalem, terjadi di situ persepakatan mereka. Oke, saya Petrus kepada Israel yang bersunat, dan aku Paulus kepada orang di luar Israel yang tidak bersunat. Nah, inilah kalian ini. Orang-orang di luar Israel yang tidak bersunat itu untuk Paulus. Kalianlah pengikut Paulus. Tapi kalau pengajaran Yesus yang berlanjut kepada Petrus, ya, yaitu untuk orang bersunat di dalam, yaitu Bani Israel. Gitu loh. Makanya kalau kita ke Wahyu ya Bang ya, Wahyu itu Wahyu 4:19 di situ siapa-siapa saja yang dimateraikan itu 12 suku Israel itu udah termateraikan. Dan di ke-12 pintu itu terdapat nama-nama 12 suku Israel. Dan apa kata Yesus pula? Bahwa pada hari akhir Anak manusia akan duduk di tahta kemuliaannya bersama dengan kalian untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lah kalian siapa Bang? Kalian siapa? Saya tambah lagi, Kisah Para Rasul 13:24. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kalau kalian kan Paulus. Paulus itu bertekad untuk menyebarkan ajarannya kepada orang di luar Israel yang tidak bersunat. Nah inilah kalian saudara-saudara. Ya, gitu ya, silakan. Oke Bun, sebelum saya akhiri ya, saya mau bertanya sekali lagi. Kenapa pula kau mau akhiri? Kok di sini lah supaya itu otakmu sedikit encer lah. Kita diskusi santai aja. Kita mau istirahat, Bun. Kita mau istirahat. Tapi saya mau tanya dulu, Bunda. Sebelum saya akhiri. Bagaimana tentang penyaliban Yesus? Apakah kalian masih tetap bertahan bahwa dia bukan Yesus yang disalib atau Yudas yang disalib? Dan apakah tidak ada fungsi bagi kalian itu tentang penyaliban Yesus? Menurut Bunda bagaimana? Terakhir nih. Kalau kita ke Al-Quran Bang, di situ kan jelas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, melainkan yang dibunuh itu adalah yang diserupakan. Itu titik ya. Kita itu enggak mesti memprotes kepada Allah. Siapa yang ini? Enggak. Apa yang tertulis data dalam Al-Quran itu ya, dalil itu yang kami imani. Bedakan dengan kalian, banyak menambah-nambah, mengada-ngadakan. Nah, kalau kita enggak, kami takut kepada Allah. Nah, lalu kita ke Bible. Kalau kita lihat narasi-narasi di Bible, ya banyak narasi bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Kamu baca itu ketika perjamuan terakhir. Kemudian Yesus melepaskan jubahnya, lalu memakai kain lenan. Dikisahkan pula ya di mana ya Allah ya Rabbi. Ada seorang pemuda ketika proses penangkapan ya. Ada seorang pemuda yang memakai kain lenan, lalu melepaskan kain lenan itu lalu lari bertelanjang bulat. Itu pun harus kau cari siapa kira-kira yang melepaskan kain lenan itu dan lari kabur. Itu harus kau sebenarnya itu harus kau teliti kemana atau kau
sekali-sekali mengadakan konsili kembalilah, kemudian rembukan dengan bapak-bapak gerejamu. Kira-kira siapa ya yang lari nih melepaskan kain lenan terus telanjang bulat, ya kan? Terbayangkan itu lato-latonya, tapi jangan kita bahas, kita nggak bahas lato-lato ya. Tapi kita hanya, saya ingin menyampaikan. Kemudian ke Mazmur ya, Mazmur 61 ya. Ada tertulis kata ketika Yesus dicoba iblis lah, bahwa ada tertulis bahwa Tuhan akan menatang engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Coba kita baca di Mazmur. Memang ada tertulis di Mazmur 61 bahwa Allah akan menyuruh malaikatnya untuk melindungi engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Dan dia hanya menonton dari jauh. Coba kau baca itu satu perikop tuh Mazmur. Dan dia hanya menonton dari jauh pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kemudian apa? Karena teriakannya, Allah mendengarkan teriakannya karena dia orang-orang soleh. Yesus ini orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, maka disebut anak Allah. Anak Allah itu apa? Yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu di Roma berapa ya? Di Roma 12:9 kah? Itu di Roma ya. Bahwa siapa yang dekat kepada Allah, dialah anak-anak Allah. Jadi artinya orang soleh, orang takwa. Kalau di kami itu orang soleh dan bertakwa, itu kami dekat kepada Allah. Ya, jadi begitu saudara ya. Jadi menurut versi Bible pun yaitu tertolak bahwa yang disalib itu Yesus. Kalau kita baca narasi Bible, jangan diikutkan doktrin Paulus ya. Kalau kau masuk kata-kata Paulus tadi itu, bahkan dia mengutuk Yesus supaya apa? Dia mencocok logikan supaya Yesus itu diiakan, dia yang tersalib. Itu pengajaran Paulus. Tapi kalau kita murni lihat pengajaran perjanjian lama, kemudian apa disampaikan Yesus, ya. Ada lagi satu yang menarik yang sering kalian angkat ya. Karena begitu besar, hilang lagi kau. Kenapa aku sering menghilang-hilang? Saya kasih satu data bang yang sering kalian angkat ya. Karena begitu besar kasih karunia Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan untuk apa? Di situ tidak ditulis bahwa untuk mati terkutuk. Enggak. Untuk mati menjadi tumbal, enggak. Mengaruniakan anaknya supaya apa? Ya sebagai utusan. Untuk menyampaikan kebenaran. Makanya apa kata Yesus? Aku ini utusan. Barang siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Yohanes 17:8. Firman yang kusampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Pengajaranku bukan berasal dari diriku, tapi berasal dari dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu membawa pengajaran. Ya, membawa terang. Ya, kalau kau lihat Yesus tidak membawa pengajaran, ya pada waktu itu orang-orang Yahudi, Israel itu tersesat. Makanya dia berkata, aku adalah jalan, terang dan hidup. Aku adalah jalan, keselamatan dan hidup. Dan itu dia bawa pengajaran. Pengajaran itu dari mana? Dari Allah. Begitu saudara. Ya. Tapi ini kami hanya memaparkan ya. Syukur alhamdulillah kalau kamu bisa menyimpan satu data di otakmu. Jadi otakmu jangan dikuasai doktrin bang. Itu aja ya, silakan. Saya kira kita cukupkan sampai sini karena memang tidak akan ketemu ya. Terang dengan gelap tidak bakal ketemu. Ya kau yang gelap bang, kau yang gelap. Karena kau hanya mengimani kata-kata Paulus tanpa mengimani kata-kata Yesus. Saya kan minta dari tadi di mana pengajaran Yesus ataupun Tuhan di perjanjian lama, perjanjian baru mengajarkan bahwa harus mengorbankan darah manusia. Di mana? Atau di mana Yesus mengajarkan bahwa dia mati terkutuk untuk menebus dosa waris? Mana kata-kata dia? Ketiga, mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Dua aja itu, terserah yang mana kau jawab. Saya kasih data ya di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantapnya Al-Quran kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Itu dalam Al-Quran Allah mengkonfirmasi langsung. Nah kalau kamu bang, Yesus mana pernah nyebut kata Kristen? 3 PR ini silakan kau pecahkan sebentar kalau kau turun. Setelah makan ya, makan apa kayak makan siang. Buka Bibelmu, cari tuh. Kira-kira di mana Tuhan mengajarkan penebusan dosa waris dengan darah manusia ya? Kalau kamu dapat
perjanjian baru silahkan. Nanti insya Allah kamu naik lagi, baru kau sampaikan. Kemudian di mana Yesus mengajarkan dosa waris ya? Penebusan kematiannya terkutuk untuk menebus dosa waris Adam. Tunjukkan. Dan ketiga PR-mu ya Bang. Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Kalau kami di Islam tadi, Al-Ma'idah 3 tuh. Udah mantap kan? Masya Allah. Islam itu ndak abu-abu Bang. Sangat jelas, transparan. Terang benderang. Gitu ya. Terima kasih Bang ya dialognya. Tapi saya harap jangan cuma mengimani doktrin. Tapi banyak belajar, banyak membaca Bang. Silakan. Oke, terima kasih. Bang. Intinya bahwa mengenal Yesus, mengimani Yesus itu adalah jalan keselamatan, itu sudah betul dan pasti. Terus apa? Mengimani sebagai apa? Sebagai jalan utusan, keselamatan. Sebagai jalan. Ya jalan karena bukan tujuan toh, Bang. Bukan tujuan toh. Tujuan ke surga kita harus melalui anaknya Yesus Kristus, anaknya Bapa Yesus Kristus. Kita apa imani itu jalan, dia. Bang? Apa itu jalan? Apa itu jalan? Jalan itu pengajaran, Bang. Yesus berkata pengajaranku. Oke, tapi mana pengajarannya bahwa kau harus menuhankan Yesus? Mana, Bang? Pengajaran itu yang dibawa oleh Yesus bahwa Allah satu-satunya yang benar. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu yanto, ini kata Yesus kepadamu ya. Hidup yang kekal itu yanto ialah mengenal engkau. Engkau siapa ya? Allah, bukan mengenal dirinya. Engkau satu-satunya. Kalau satu-satu bukan dua, apalagi kau bilang tiga Trinitas. Terus mengenal engkau satu-satunya. Tadi ketika lagi baru Anda sambung. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apa ini utusan? Dikonfirmasi lagi di Bibelmu apa itu utusan, Bang? Ya, di Yohanes 12:14. Siapa yang diutus Allah? Siapa yang diutus Allah? Ini ya, apa itu utusan nih? Ini keterangannya di Bibelmu. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi siapa saja utusan Allah, dia akan dikaruniai roh yang tidak terbatas. Makanya bisa bermukjizat. Jadi kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yesus, Nabi Isa, atau kepada Rasulullah. Itu semua utusan. Bisa bermukjizat karena memang Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Begitu saudara-saudara ya. Tapi apapun itu, terima kasih dialognya Bang ya. Oke, terima kasih. Terakhir nih. Ingat itu Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa yang percaya kepada anak manusia atau Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia memperoleh hidup yang kekal. Kau selalu bilang terakhir, kau tambah lagi Tuhan. Mana di situ Tuhan? Di situ kurios. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus, ia sudah berada di bawah hukuman. Hati-hati ya. Ia sudah berada di bawah hukuman. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Saya tanya dulu kalau saya tantang kamu. Percaya sebagai apa? Coba kita lihat ya ketika Yesus berkomunikasi dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus haus, dia singgah di sebuah sumur. Kemudian ada perempuan Samaria di situ kan. Apa kata perempuan Samaria? Tidak. Dengar dulu ini kan kau bilang Yesus Tuhan. Kita buktikan dulu apa betul Yesus Tuhan. Nah, oke, kata perempuan itu. Tidak percaya kepada Yesus. Sudah ada di bawah hukuman. Yesus Tuhan. Sebentar saya bilang. Sini. Terima kasih. Saya kasih tahu dulu. Ketika perempuan itu bertanya kepada Yesus. Apakah Tuhan ingin menimba? Sebentar Bang. Kau bilang Yesus Tuhan, kita buktikan dulu. Dari mana? Kaburlah kau. Jadi Yesus itu pengakuannya ya, nggak pernah dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Mesias, dia utusan, dia hamba, dia nabi. Dari mana pula kau nih si oten-oten kuclu ini menuhankan Yesus? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Begitulah mereka ya teman-teman. Tapi kita harus maklumi bahwa ya di otaknya itu hanya doktrin. Sunyi senyap. Silakan, masih ada yang mau diterapi di bawah. Silakan yang mau diterapi di bawah. Guru ndak ada tamu.
Ada Akimoto. Kalau Akimoto ini data-data, Masya Allah ya. Jadi Mesias itu ya, yang diakui gini ya, ketika kita sambung dulu sedikit karena keburu dia kabur. Ketika perempuan itu berkata, akan datang kepada kami seorang Kristus, seorang Mesias atau Kristus yang akan memberitakan kepada kami apa yang akan terjadi. Jawaban Yesus, akulah dia, akulah yang kau tunggu itu, akulah dia. Artinya akulah Mesias itu. Apa itu Mesias? Mesias itu artinya yang diurapi, itu seorang tokoh. Ya, Mesias itu artinya bahasa Yunaninya itu Kristus ya, Kristos. Tapi menurut Ibrani Mosiah ya. Aku nggak terlalu paham tentang bahasa Ibrani ya, kecuali Akimoto. Ya, jadi Mesias itu artinya Kristus yang diurapi. Apa itu menurut pemahaman Yahudi? Apa itu Mesias? Mesias itu atau Kristus yaitu sebuah konsep lama yang mendambakan kedatangan seorang tokoh Yahudi yang mampu membawa bangsa Yahudi menuju kejayaan. Bukan mereka menunggu Tuhan. Inilah mereka yang memaksakan Mesias itu Tuhan. Padahal Mesias itu bukan Tuhan. Seorang tokoh yang bisa membebaskan Yahudi ya dari ronrongan bangsa-bangsa penyembah berhala ya. Kafir-kafir Abrizar ya, penyembah berhala ya. Yang Roma. Kan pada waktu itu mereka dijajah ya. Yahudi itu di bawah penjajahan Romawi, Roma, yang mampu membawa bangsa Yahudi menuju kejayaan. Tapi faktanya Yesus tidak mampu, mereka ditolak, makanya dia ditolak. Dibuatlah segala cara supaya mereka bisa menyalibkan Yesus, gitu ya. Dia sebagai Mesias dia tertolak, tapi kalau kita dalam Islam kami tidak menolak, kita tidak menolak. Makanya disebut Isa Al-Masih, Isa putra Maryam yang diurapi, yang yang mengusap dan menyembuhkan. Sekali dia kabur, kenapa ya? Ya betul. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, firman Allah, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya dan tidak membunuhnya. Ini saya disuruh, Felicia naiklah Felicia, ayo naik Felicia, ayo kita naik diskusi. Felicia kau seharusnya yang tobat, Mbak, kenapa? Masa kau menyembah manusia? Menurut Paulus pun ya, dia bahkan mengutuk ya Yesus. Naiklah Felicia, ayo naik. Masa sih ada permintaan? Hostnya tidur, hostnya istirahat. Ini ada yang minta naik nih. Izin naik sebentar host. Isa adalah Yesus. Betul. Betul itu. Mereka kalau mereka ini ya, coba kau pecahkan tuh siapa tuh yang lari melepaskan kain lenan. Siapa tuh? Kabur. Apa gunanya tuh diungkap dalam Bible? Harusnya si penulis ini nggak usah lah kau catat-catat itu yang kabur. Kan bertanya-tanya kita, nah siapa itu yang memakai kain lenan? Kemudian dia kabur. Melepaskan kain lenannya dan lari bertelanjang. Ketika perjamuan terakhir, Yesus memakai kain lenan. Ya, nggak bisa kalian kemana-mana. Hanya Yesus yang memakai kain lenan. Maha benar firman-Mu ya Allah. Sadaqallahul azim. Maha benar. Di dalam perjanjian lama banyak disebut Mesias ya. Banyak mereka yang disebut Mesias. Tapi kenapa hanya kepada Yesus?
Ini penulis penerjemah menyematkan kata Kristus hanya kepada Yesus loh. Kenapa? Untuk menipu-nipu, memaksakan Yesus menjadi Tuhan. Kalau kepada maaf. Kalau kepada Kores, ya tetap disebut di situ Kores Mesias, Kores Daud, Mesias Daud. Nah, coba kita lihat di Yesaya ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores. Padahal Mesias itu ya Kristus, bahasa Yunaninya. Tapi kalau merujuk kepada Yesus, dia tidak pakai Mesias. Dia tidak, penerjemah ini tidak memakai kata Yesus Mesias. Enggak. Dia melarikannya ke bahasa Yunani. Inilah tipu daya ya penerjemah. Yesus Kristus, padahal itu bahasa Yunani. Harusnya Yesus Mesias. Karena yang lain dia pakaikan Mesias ya. Inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa. Jadi di dalam perjanjian lama itu, gelaran Mesias-Mesias itu, dia tulis betul Mesias, dia tidak ganti menjadi Kristus. Hanya terkhusus kepada Yesus dikatakan Kristus. Padahal Kores itu harusnya Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus. Mereka semua itu Mesias yang diurapi, yang ditasbihkan. Pemimpin-pemimpin atau imam ya. Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo pun Kristus. Harusnya ditulis Kristus juga, tapi untuk membedakan Yesus dengan yang lain, Yesus saja yang disematkan kata Kristus, lari ke bahasa Yunani. Yang lain tetap Mesias. Itulah tipu daya mereka ya teman-teman. Jadi yang ada rencana atau beranggapan bahwa semua agama sama, jangan, enggak. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam di sisi Allah. Enggak ada agama sama itu ya, hanya Islam. Jadi jangan coba-coba beranggapan bahwa udahlah semua agama sama, semua mengajarkan kasih. Enggak. Bullshit ya. Hanya Islam di sisi Allah. Begitu saudara-saudara, jangan ada yang mencoba mau murtad. Masa Anda mau menyembah manusia yang dilahirkan lewat manusia? Kan semua dilahirkan lewat itu. Masa Tuhan ya Allah ya Rabbi. Udahlah. Silakan Nak ya. Hostnya tidur atau lagi apa hostnya? Lanjut Bang Dalbo, Ahimoto, siapa Bunda? Ini kok sunyi senyap. Siapa moderator ya? Bunda moderator. Bunda blokir. Bunda blokir. Apa moderator ini? Jadi gitu ya teman-teman. Mana nih moderator? Bang Sadli. Jadi kita cari ya, kita minta kepada mereka, coba cari di Bible itu mana Yesus mengkonfirmasi tentang Kristen. Sampai kiamat kurang 2 hari ya, atau sampai ayam tumbuh gigi, ada tuh kata-kata Oten kan. Sampai ayam tumbuh gigi kok tidak akan nemukan itu Yesus mengkonfirmasi tentang Kristen. Karena itu adalah pengajaran Paulus. Rama kan moderator bukan? Tidak. Bukannya? Bukan. Ada yang naikin, aku kira Sadli udah bangun. Udah ini, standby. Itu ada Oten bilang aku udah mati. Ada Oten di bawah bilang aku udah mati. Apa Ten? Masih hidup, cuman aku masih ngantuk-ngantuk gitu. Gak ada Oten juga di bawah, gak ada Oten. Coba ini. Ini.
Alek Arbindo, selamat siang. Agama Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah. Agama? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kok sepi-sepi ini. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Ya nunggu hotel Bang. Bagaimana? Apa yang mau disampaikan? Ini lagi nunggu hotel. Makanya sepi. Kita salam kenal aja gitu. Saling silaturahmi lah. Tapi ini ini bukan room silaturahmi Bang, ini room diskusi. Iya, silaturahmi dalam diskusi boleh lah. Oh ya udah silakan Bang. Udah ya. Iya. Ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Si Melisa nih bilang, Melisa ke siapa kan nih? Oten di bawah bilang, kita mendongeng. Berarti kau menganggap apa yang kami sampaikan itu data di Bibelmu itu dongeng ya? Berarti Bibelmu dongeng. Pantesan. Imanmu kacau karena ini kamu yang bilang aku tadi mati nih si Balua Pin. Penyebar berita kamu udah tua bangka, bilangin aku udah mati. Penyebar berita, Anda udah tua bangka gini masih juga fitnah orang. Ini aku masih hidup nih. Mati rasa masuk. Mati rasa maho. Balua. Makan dulu kau makan siang. Saya makan. Balua. Karena tadi kan dipanggilin Bunda Rama, nggak dengar-dengar, makanya saya bilang udah mati. Mati rasa. Bukan manggil aku, nanya moderator siapa ya? Enggak, udah ditanya tadi. Bunda Rama, kamu blokir. Mana kamu kan? Jadi saya tulis tadi, itu dia udah mati. Ya aku masih ngantuk-ngantuk. Kalau aku gak ngantuk-ngantuk udah buka komal. Makanya kan mati rasa. Jadi lu persepsinya kan udah lain. Udah. Mikir musik agak ya Mang. Jadi makan dulu. Saya lagi makan makanya udah bisa ketawa. Jadi gimana itu? Siapa yang disalib? Itu apa ini ya? Artinya tidak berujung ini. Kayak gini kan? Saya tanya dulu kalian. Yesus sama Isa sama enggak? Ketika proses kelahiran, ketika Maria didatangi oleh Gabriel di dalam instansi Yesus dengan Isa sama enggak? Sama. Ketika pembunuhan penyaliban itu beda, yang dibunuh bukan lagi Nabi Isa yang dibunuh. Jadi finishnya itu sampai dengan ketika proses penangkapan. Dengar dulu. Memang kalau kalian percaya dengan penyaliban Yesus berarti kalian nggak Islam lagi, udah Kristen. Memang itu harus begitu ceritanya. Jadi kalian memang harus nggak percaya. Kalau percaya pasti kalian nggak Islam lagi kan? Ya, gitu. Kan abang tinggal buktikan. Iman Anda kan mengatakan Yesus yang mati tersalib, bahkan si Paulus. Sekarang tinggal Anda buktikan Bang, pakai data-data tapi gitu loh. Mudah kan, simple. Anda mempercayai kitabnya? Anda mempercayai Al-Quran? Ya iyalah. Coba baca surat Maryam ayat 33 itu apa artinya? Tambah surat Maryam berapa? Ayat 14. Maryam surah berapa? 33. Ayat 33. Ini dia karena tidak bisa lagi menjawab lewat ini ya. Saya takutnya kalian berbohong dengan kitabmu, padahal di kitabmu ada. Anda berbohong. Kau ini baca itu surat Maryam itu ayat 33. Sembarang kau jaga ucapan itu berbohong-bohong. Anda yang membohongi kitabmu, bukan kitab itu yang berbohong. Anda yang membohongi. Gimana kau bisa gimana tiga-tiga? Moga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku setelah aku lahir, mati dan hidup kembali. Apa artinya itu? Kitab itu kan tidak semua firman ada diam. Sejarah itu biar Anda diam tahu. Dulu. Nah, silakan. Diam dulu kita jawab.
Coba ini kita jawab ya. Jelas, Kita jawab dari 30. Kamu diam ya, kamu diam ya, kamu diam. Saya jawab dari 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim.